Saya memilih kentang sebagai bahan utama karena kentang itu mudah didapat di pasar ataupun di supermarket. Selain itu, kentang kaya akan karbohidrat dan juga bergizi untuk kesehatan kita. Nah, seperti tadi, saya memotong kentang dengan cara mengiris tipis-tipis. Itu tujuannya supaya bumbu-bumbu masakan itu meresap ke dalam kentangnya. Yang spesial dari menu kentang hati ampla vegetarian ini adalah tadinya sebelum saya bervegetarian, biasanya saya memasak kentang dengan hati dan ampla. Resep masakan ini merupakan resep dari mertua saya dan juga merupakan masakan kesukaan suami di rumah. Karena saya mulai bervegetarian, maka saya menggantikan hati ampla menjadi jamur sebagai penggantinya. Menu ini menggunakan kentang sebagai bahan dasar. Pertama, kita akan mencuci kentang sampai bersih. Pastikan tidak ada pasir atau tanah yang lengket di kulitnya. Lalu kita akan kupas kentangnya terlebih dahulu. Kentang ini harus kita rendam ke dalam air. Nah, air ini udah saya beri sedikit garam supaya kentangnya tidak hitam. Sekarang kita akan memotong kentang. Biasanya orang akan memotong dadu, tetapi saya memotongnya lebih tipis. Keunggulan dari menu masakan yang saya masak hari ini adalah selain kentang yang penuh dengan karbohidrat, kita juga bisa menemukan kaki jamur yang penuh dengan gizi. Di samping itu juga ada bumbu-bumbu masakan yang sehat dan gampang didapatkan di manapun. Nah, seperti yang kita tahu, kentang itu bisa dijadikan pengganti nasi. Kentang itu juga membuat perut kita menjadi kenyang. Selanjutnya kita akan mengolah bahan-bahan bumbu dapur yang akan dipotong. Mari kita potong cabai duluan. Selanjutnya kita akan memotong serai. Saya akan membuang ujungnya terlebih dahulu dan membuang lapisan luar serai tersebut. Serai biasanya digunakan untuk pengharum makanan, memperkuat aroma masakan yang kita masak. Daun salam tidak akan saya potong dan pastikan dicuci bersih terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengiris jahe dan lengkuas. Saya menyiapkan jahe dan lengkuas kurang lebih itu kira-kira 3 cm ya.
inilah bumbu yang udah saya haluskan. Yang tadi ya, ada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kemudian yang terakhir itu sesuai selera. Bagi pemirsa yang suka makan pete, bisa menambah pete untuk menu ini. Sekarang kita siap untuk menggoreng kentang. Selanjutnya, kita akan mulai menumis. Pertama, yang akan kita tumis itu pete. Saya memilih menumis pete di awal karena pete yang langsung dimasak itu akan terasa bau sekali. Jika kita menumisnya terlebih dahulu, akan mengurangi bau petenya. Pete yang udah ditumis akan saya angkat. Pete ini akan saya olah setelah mengolah bumbu yang lainnya. Kita akan menumis bumbu halus terlebih dahulu. Pastikan kita menumis bumbu halus hingga harum dan matang. Selanjutnya saya akan menumis bumbu yang dipotong dan diiris. Selanjutnya kita akan memasukkan cabai potong. Begitu kita memasukkan cabai potong, pertama-tama kita harus tambahkan sedikit gula. Gula ini ditambahkan supaya untuk memberi kesan mengkilap dan garing kepada cabai potongnya. Kita bisa lihat nih, warnanya udah bagus ya. Selanjutnya kita akan memasukkan gula aren. Pastikan gula arennya kita iris-iris dulu supaya lebih cepat larut. Selanjutnya kita menambahkan sedikit air. Selanjutnya tambahkan sedikit kecap manis. Tambahkan garam. Masukkan kaki jamur yang telah kita potong-potong tadi.
Terakhir, kita akan memasukkan pete yang telah dioseng tadi. Setelah pete dimasukkan, kita harus terus mengaduknya hingga bumbunya semua merata dan meresap dalam keadaan api yang agak kecil. Kentang ati amplas siap disajikan. Inilah dua menu kesukaan masakan keluarga saya. Ada kentang hati ampla vegetarian dan pakcoy 3 jamur. Pertama kali saya mencoba menggantikan hati ampla dengan jamur, rasanya memang tidak jauh beda dengan hati ampla yang asli. Maka dari itu saya sampai sekarang menggunakan kaki jamur sebagai pengganti hati ampla untuk masakan saya. Dan keluarga saya juga sangat suka dengan kentang hati ampla vegetarian ini. Gampang kan ya cara membuatnya? Segala bahan dan bumbu dikreasikan dengan menu vegetarian yang lezat. Anda juga bisa membuatnya di rumah. Dijamin lezat, enak, dan bergizi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Dapur Mama Iin hari ini. Sampai ketemu lagi.